Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dengan berkumpulnya kami di sini kami akan menjelaskan mengenai diskusi lanjutan yang dimana pembahasan sebelumnya di sini kami akan melanjutkan mengenai pembahasan sebelumnya yang membahas mengenai lokasi untuk melakukan pengukuran potensi energi terbarukan. Dilanjut untuk pendiskusian kali ini, marilah kita memperkenalkan terlebih dahulu dari kita masing-masing. Yang pertama saya Habib Ibnu Maulidi dengan nomor NPM 227002050. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Aryan Hidayat dengan NPM 227002003. Perkenalkan, saya Muhammad Faruk, NPM 227002004. Perkenalkan, nama saya Rafi Maulana dengan NPM 227002005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roda dengan NPM 227002006. Perkenalkan, nama saya Pasni Algipari dengan nomor NPM 22700202049. Oke, lanjut mungkinnya rekan-rekan untuk pendiskusian yang dimana buat pendiskusian pertemuan sebelumnya yaitu di mana penentuan lokasi dan perencanaan energi baru terbarukan yang akan dilaksanakan di Pangandaran, yaitu potensi pembangkit PLTB. Oke, mungkin sekarang ke perencanaan implementasinya. Mungkin dari rekan-rekan, apakah rencana kita saat ini bisa dimulai untuk proyek ini? Terus mungkin apa aja yang perlu dilakukan untuk proyek kali ini? Nah, jadi yang pertama kita perlu survei lokasi dulu. Nah, terus koordinasi sama pemerintah daerah, sama warga juga, biar kita dapat izin. Setelah itu, saya siapin belum lupa bikin timeline juga. Saya juga mikir, kita perlu siapin anggarannya biar enggak ada kendala pas proyek udah jalan. Nah, setelah data terkumpul ya, kita harus analisis dulu. Kalau emang potensinya besar, baru kita ajukan proposal ke investor atau pemerintah buat bangun PLTB-nya. Jangan lupa juga buat sosialisasi ke warga, biar mereka tuh ntar ngerti manfaat sama mendukung proyek ini juga. Oke, mungkin ya itu mengenai implementasi. Kayaknya kita semua ini udah sepakat ya untuk gambarannya udah jelas juga. Nah, mungkin selanjutnya kita bahas kendala. Nah, kendala ini apakah mungkin bisa dihadapi sama kita, dan kita harus mencari jalan solusinya untuk kendala pada implementasi kali ini. Nah, mungkin dari rekan-rekan untuk kendala dan solusi ini, apakah ada gambaran mengenai kendala apa saja yang mungkin kita hadapi selama proyek kali ini? Ya, kalau dari saya sih, kalau cuaca ekstrim mungkin bisa jadi masalah kalau anginnya terlalu kencang atau malah nggak ada angin sama sekali. Data kita bisa terganggu nanti. Betul. Respon juga bisa jadi sih. Mereka nggak setuju atau nggak ngerti manfaatnya, proyek ini bisa mandek. Selain itu juga biaya bisa jadi masalah, apalagi kalau alat-alat yang kita butuhin mahal. Berarti solusinya kita harus bisa mengedukasi warga terlebih dahulu gitu, biar ngerti manfaat PLTB-nya.
Terus kita juga perlu siapin teknologi yang tahan cuaca ekstrim. Untuk biaya, mungkin ada beberapa opsi seperti mencari sponsor atau investor yang tertarik sama proyek energi terbarukan, atau kita juga bisa kerjasama sama pemerintah. Oke, untuk rencana implementasi dan penilaian solusi mungkin itu ya pembahasannya. Mungkin kita bisa lanjut untuk ke studi lapangan dan kolaborasi. Mungkin dari teman-teman semua, apakah kita perlu melakukan studi lapangan juga? Apakah perlu ataupun teori doang, atau nggak cuma teori doang gitu buat studi lapangan kali ini? Nah, betul, studi lapangan dan kolaborasi itu harus dibentuk. Jadi, kita bisa bentuk tim kecil buat survei langsung. Kita cek potensi angin, infrastruktur, sama akses jalannya. Kerja sama-sama kampus atau lembaga riset juga penting sih. Bisa bantu dasi data kan. Dan jangan lupa libatin warga lokal sejak awal. Bisa juga gandeng gitu dinas-dinas terkait biar semakin disupport gitu. Benar, kolaborasi yang luas dari lembaga sama warga juga bisa bikin proyek ini makin kredibel, sama dasarnya juga makin kuat. Oke, untuk studi lapangan dan kolaborasi ini berarti sudah fix ya untuk kita akan diadakan untuk studi lapangan dan kolaborasi ini. Nah, mungkin selanjutnya yang kita perlu siapin itu mengenai desain dan teknologi turbinnya sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman semua turbinnya sendiri, apakah ada yang cocok buat diimplementasikan di wilayah Pangandaran? Nah, jadi yang cocok di wilayah Pangandaran itu untuk ukuran menengah, sekitar 100 sampai 250 kW. Bisa jadi pilihan pas buat di daerah pesisir. Desain blade dan tinggi menara perlu disesuaikan sama pola angin lokal juga sih. Materialnya harus tahan korosi, soalnya deket laut. Sama pakai sistem monitoring digital gitu biar mudah dipantau dengan jarak jauh. Kita juga bisa pakai sistem hybrid buat desainnya dengan ngegabungin teknologi angin sama teknologi surya. Oke, untuk desain dan teknologi turbin udah kita sepakati ya. Mungkin konklusinya seperti itu. Terus sekarang kita membahas ke ranah-ranah pendanaan. Nah, mungkin untuk skema pendanaan proyek kali ini untuk biayanya apakah bagaimana gitu dari teman-teman semua? Kita juga harus perlu memikirin skema yang realistis untuk perencanaan PLTB di Pangandaran kali ini. Oke, untuk dana bisa dicoba ke dana pemerintah atau program transisi energi. Pendanaan swasta juga bisa sih, asal proposal kita kuat. Ada opsi KPBU biar beban dibagi antara pemerintah dan investor. Jangan lupa juga cari dana hibah gitu ke luar negeri. Untuk kunci pengajuan dananya sih kita harus transparan mengenai kebutuhannya, terus targetnya juga harus jelas gitu. Oke, untuk skema pendanaan untuk perencanaan kali ini sudah cukup jelas juga ya. Mungkin sekarang selanjutnya pengedukasian dan sosialisasi yang tadi udah direncanakan sama rekan-rekan semua yang udah dilontarkan. Nah, dari kita sendiri tujuannya yaitu warga sendiri kan harus ngerti juga ya tujuan proyek kita ini. Nah, edukasi ini kan penting banget ya. Mungkin dari rekan-rekan bagaimana gitu?
Jadi bisa lewat forum warga, terus bisa lewat media sosial lokal atau bahkan workshop juga bisa diadakan. Kalau mereka ngerti manfaatnya sih pasti dukung penuh ya. Libatkan juga tokoh masyarakat biar lebih nyambung. Bisa juga bikin program magang gitu buat anak-anak warga lokal di sana. Nah, edukasi ini penting juga gitu biar si proyeknya sustainable. Jadi gak cuma sekali jalan doang. Oke, untuk edukasi dan sosialisasi ini berarti bakal kita implementasikan ya. Mungkin cukup baik juga ya kepada edukasi kali ini ke warga-warga sekitar. Nah, mungkin selanjutnya untuk dampak atau impact sosial dan ekonomi ke warga-warga sekitar. Nah, mungkin dari rekan-rekan semua apa aja gitu dampaknya buat masyarakat sendiri, terutama kan dampak sosial ini kan panjang juga ya. Mungkin apa aja gitu dari rekan sendiri untuk dampaknya. Untuk dampak sosialnya yang paling utama ya listrik jadi lebih stabil dan murah buat warga juga. Terciptanya lapangan kerja baru juga sih dari pembangunan sampai operasional gitu. Nah, untuk UMKM bisa berkembang karena biaya operasional turun. Bisa bangkitin sektor wisata gitu karena bentuk turbinnya ikonik gitu. Secara agak langsung, si PLTB ini juga bisa naikin tingkat pendidikan sama kesehatan masyarakat di sana. Oke, mungkin untuk dampak sosial dan ekonomi sudah cukup jelas ya untuk dampaknya sendiri. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai monitoring dan evaluasian. Nah, mungkin ada rekan-rekan semua kalian gimana cara kita untuk melakukan evaluasian keberhasilan proyek kali ini. Nah, jadi bisa bikin indikator jelas seperti output listrik, emisi yang ditekan, dan kepuasan warga. Bisa juga pakai sistem digital buat monitoring harian. Ada evaluasi triwulan buat update ke semua pihak terkait. Nah, kita juga harus terbuka sama kritik dan saran dari warga sekitar gitu. Untuk evaluasinya sendiri, itu bisa dilakukan secara adaptif sama terus berkembang, ngikutin sama keadaan di sananya. Oke, mungkin untuk monitoring dan evaluasian dari rekan-rekan semua seperti itu ya. Ada beberapa opsi yang kita bakal terapin. Nah, selanjutnya mungkin dari kita melakukan pembahasan mengenai potensi atau pengembangan skala yang lebih besar untuk pembangkit kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman gimana kalau proyek ini berhasil dan bisa dikembangkan ke level lebih besar untuk PLTB kali ini. Gimana dari rekan-rekan semua? Nah, potensi pengembangan skala lebih besar itu bisa banget. Tambah turbin, integrasi ke grid, dan ekspansi ke desa-desa sekitar. Tambah lagi jadi model percontohan juga buat daerah pesisir lain. Hubungin juga sama pusat edukasi energi terbarukan. Bisa kerjasama juga dengan sekolah buat program belajar langsung gitu. Terus kalau emang si PLTB-nya udah mapan, ini juga bisa jadi sentra energi bersih nasional. Oke, untuk pembahasannya cukup di sini ya, kan? Pembahasannya juga udah cukup banyak ya dari kita semua. Udah banyak banget malah. Mulai dari lokasi, teknologi sampai rencana jangka panjang dan terus solusi ataupun ke ranah-ranah
yang bakal kita hadapi ke depannya. Mungkin terima kasih ya buat rekan-rekan untuk pembahasan kali ini. Oke, sama-sama juga. Jadi untuk tindak lanjutnya, langkah awal kita sekarang harus survei lokasi dulu dan mulai pendekatan kepada stakeholder. Ya, gue siap bantu bagian teknis dan monitoring. Ya, saya fokus ke komunikasi warga dan perizinan. Saya bantu riset dan penulisan proposalnya kalau bisa. Nanti saya usahakan buat menghandle presentasi ke dinas sama investor. Oke, rekan-rekan semua ya, untuk hasil kontribusi pada perencanaan proyek kali ini. Semoga proyek PLTB Pangandaran ini bisa jadi langkah awal atau bisa jadi langkah nyata dan bermanfaat buat banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu dialog atau perencanaan dari pembangkit yang akan kami bawa, yaitu PLTB di Pangandaran. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.